Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, mari senantiasa juga kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak semua manusia atau orang yang beriman diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pada tahun lalu misalnya kita masih bersama dengan saudara-saudara kita, namun dia lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi menemui Ramadan pada tahun ini. Ya, demikian pula ada sebagian saudara kita yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tetapi mungkin terbaring sakit sehingga juga tidak bisa melaksanakan ibadah ya, seperti yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Ya, bahkan ada juga saudara kita yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi mungkin saat ini dia masih keasyikan tidur ya, di tempat tidurnya, sehingga juga tidak bisa maksimal dalam bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini memiliki sangat banyak keutamaan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Antara lain di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian pada bulan Ramadan ini pahala dari amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Di samping itu, pada bulan Ramadan ini dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah semua yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan mendapatkan keutamaan tersebut? Ternyata tidak. Karena banyak orang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Jadi betapa banyak orang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan amalan dari ibadah puasa yang dia laksanakan. Ya, bahkan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai orang yang celaka. Pernah suatu ketika Nabi SAW naik di atas mimbar dan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan tidak biasanya Rasulullah mengucapkan seperti itu. Sehingga sahabat bertanya, kenapa mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa sungguhnya dia mengucapkan amin karena malaikat Jibril datang kepadanya dan mengucapkan 3 hal. Maka Rasul mengaminkan 3 hal tersebut. Apa 3 hal itu? Yang pertama, Jibril mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengucapkan amin. Jadi yang mendoakan adalah makhluk yang mulia, malaikat. Kemudian diaminkan oleh manusia yang mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang masih mendapati salah satu atau kedua orang tuanya, namun dia tidak masuk surga karenanya. Maka Rasul pun mengucapkan amin. Jadi orang tua itu adalah aset untuk menuju surga.
Ibaratnya Allah sudah menunjukkan surga kepada kita dan memberitahukan jalannya seperti ini. Akan tetapi orang yang tidak melalui jalan itu, maka itu dikatakan sebagai orang yang celaka. Yang ketiga, Jibril mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang mendengar namaku disebut, Nabi Muhammad disebut, tetapi dia tidak bersalawat kepadanya. Oleh karena itu, mari kita membiasakan setiap mendengar kata Nabi Muhammad, mari kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena salawat ini adalah ibadah. Dia ibadah yang mudah untuk kita laksanakan dan juga sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena Allah bersama para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama dengan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis tersebut menunjukkan bahwa ternyata ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, bahkan dicap sebagai orang yang celaka. Beberapa waktu yang lalu penceramah di sini sudah menyampaikan beberapa hal yang bisa menyebabkan atau mengurangi atau merusak pahala ibadah puasa kita. Yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, yang sebenarnya. Yang kedua adalah bergibah, menceritakan aib atau kejelekan dari saudara-saudara kita. Yang ketiga adalah mengadu domba atau provokator. Yang keempat adalah saksi atau sumpah palsu. Dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain lima hal itu, saya juga ingin menyampaikan dua hal yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa kita. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita laksanakan termasuk puasa harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menentukan diterima tidaknya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, niat ini harus kita selalu perhatikan. Bahkan jika niat kita salah, bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan tentang tiga golongan atau tiga orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang ini melakukan amalan yang mulia di mata kita. Yang pertama adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang dermawan, senang menginfakkan hartanya. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan turun untuk memberikan putusan terhadap amalan-amalan hambanya. Dan tiga orang ini yang pertama dipanggil. Yang pertama dipanggillah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya apa yang dilakukan dengan hartanya itu. Maka dia menjawab, "Ya Allah, saya menginfakkan hartaku di jalan-Mu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau berbohong. Engkau melakukan itu karena engkau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan." Maka selanjutnya ia pun dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua dipanggil orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Lalu ditanya, "Apa yang engkau lakukan?" Dia mengatakan, "Ya, saya mempelajari, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran ini ya Allah, karena engkau."
maka Allah mengatakan engkau berbohong. Dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan itu karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang qori, seorang ulama dan sebagainya. Jadi dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dipanggillah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya apa yang kau lakukan di dunia? Dia mengatakan, "Ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad, maka saya pun pergi berjihad dan mati syahid karena engkau ya Allah." Maka Allah mengatakan, engkau berbohong. Engkau melakukan itu karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan ini bukanlah amalan-amalan yang biasa, tapi dia adalah amalan yang luar biasa. Amalan yang mulia di mata manusia, tapi ternyata tidak demikian di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu karena niatnya yang salah, niatnya yang keliru. Oleh karena itu, mari senantiasa kita memperbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalam beribadah senantiasa mencontoh atau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ibadah sudah ada contohnya atau sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa sudah ada aturannya. Kita sholat sudah ada aturannya. Kita tinggal melaksanakan saja, tidak perlu menambah ataupun mengurangi. Jangan karena kita semangat-semangatnya saya mau salat subuh 3 rakaat, itu tidak benar. Atau karena cuaca mendukung saya mau bukanya nanti jam 7 malam saja, itu juga tidak benar. Mari kita mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Oleh karena itu, 2 hal ini yang senantiasa kita perhatikan dalam beribadah, karena ini merupakan syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, bahwa bertemu dengan bulan Ramadan adalah suatu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbaiki niat kita dan mari kita beribadah sesuai dengan contoh dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.